insentif ini memang sampai dengan hari ini bukan kepada teman-teman semua, kami belum juga atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan kementerian lembaga lain ya, terkait dengan berlanjutan insentif ini. Jadi bisa kita asumsikan karena sampai dengan hari ini belum ada pernah diskusi atau rapat-rapat pertemuan, sehingga asumsinya memang insentif ini sudah akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada. Kemenperin berharap langkah tersebut membuat populasi kendaraan listrik meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan akan menyetop insentif mobil berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle impor pada akhir tahun 2025. Di mana hal ini untuk melihat kepastian komitmen investasi para pabrikan mobil listrik sekaligus melindungi industri dalam negeri yang sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Kementerian Perindustrian memastikan bakal menyetop insentif mobil listrik berbasis baterai atau BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up atau CBU. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan atau Ilmatap Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono menyebutkan, langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023, di mana impor BEV CBU dalam rangka tes pasar dengan komitmen investasi mendapatkan insentif bea masuk 0% dari tarif normal 50% dan PPNBM 0% dari 15%. Dengan demikian, BEV impor cukup bayar pajak 12% dari seharusnya 77%, sehingga diskonnya mencapai 65%. Selain itu, selama 2024 hingga 2026, TKDN BEV yang bisa mendapatkan insentif mencapai 40%, sedangkan pada 2027-2028 mencapai 60%. Insentif ini memang sampai dengan hari ini bukan kepada teman-teman semua, kami belum juga atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan kementerian lembaga lain ya, terkait dengan berlanjutan insentif ini. Jadi bisa kita asumsikan karena sampai dengan hari ini belum ada pernah diskusi atau rapat-rapat pertemuan, sehingga asumsinya memang insentif ini sudah akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada. Kemenperin berharap langkah tersebut membuat populasi kendaraan listrik meningkat. Adapun pada tahun 2024 total populasi kendaraan listrik mencapai 207.000 unit, meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116.000 unit. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri mencatat kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 masih di bawah kinerja tahun sebelumnya. Hingga 22 Agustus, realisasi pendapatan daerah baru terkumpul Rp726,07 triliun atau 54,44% dari target sebesar Rp1.353,08 triliun. Kementerian Dalam Negeri mencatat kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2025 masih tertinggal dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan hingga 20 Agustus 2025, realisasi pendapatan daerah baru terkumpul Rp726,07 triliun atau sebesar 54,44% dari target sebesar Rp1.353,08 triliun. Realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2024 yang sebesar Rp824,27 triliun. Bima menegaskan pelambatan kinerja APBD menjadi PR bagi Kemendagri untuk terus mendorong kinerja APBD agar bisa merasakan target yang disepakati. Dari segi pendapatan, ya, alokasi APBD ini Rp1.353,08. Itu pendapatannya. Dan per 22 Agustus, realisasinya mencapai 54%. Ini agak di bawah dari waktu yang sama dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 gitu. Sejumlah provinsi menunjukkan kerja pendapatan yang cukup baik, di antaranya Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Papua Tengah, Bali, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Sementara provinsi dengan realisasi terendah yakni Kalimantan Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pada level Kabupaten Sumbawa Barat mencatat realisasi pendapatan hingga 133%. Namun demikian, hampir 375 kabupaten lainnya masih mencatat realisasi di bawah 40%. Di Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS antar negara Indonesia-Jepang. Masyarakat Indonesia nantinya dapat menggunakan KRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JP QR Global melalui aplikasi pembayaran domestik tanpa perlu menukar valuta asing. Bank Indonesia resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS antar negara Indonesia-Jepang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan implementasi QRIS antar negara tidak hanya menyederhanakan transaksi tapi membangun ekonomi digital yang inklusif terutama UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian para wisatawan serta menjadi bagian perekonomian global yang semakin terintegrasi. Masyarakat Indonesia nantinya dapat menggunakan QRIS di 35 merchant di Jepang dengan memindai JPQR Global melalui aplikasi pembayaran domestik tanpa perlu menukar valuta asing. I repeat. This is a new chapter of closer cooperation between Indonesia and Japan through digital. Indonesian-Japan payment connectivity. It is indeed a powerful commitment to our shared vision. Inisiatif kerjasama ini juga melengkapi Local Currency Transaction atau LCT antara Indonesia dan Jepang yang disepakati pada tahun 2019 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2022. Adapun pada periode Januari hingga Juli 2025 nilai transaksi LCT Indonesia-Jepang tercatat mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,23 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan ID Action. Kita ke informasi pertama, pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP sebesar 100% sektor properti. Perpanjangan PPNDTP 100% ini untuk mendorong daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PNDTP sebesar 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun hingga Desember 2025. Perpanjangan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut kebijakan perpanjangan PPNDTP 100% untuk mendorong daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa insentif PPN diberikan sebesar 100% untuk bagian harga jual sampai Rp2 miliar. Skema ini berlaku bagi rumah tapak maupun unit rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Adapun properti yang bisa memanfaatkan insentif ini, rumah atau apartemen baru, siap huni, belum pernah dipindah tangankan, dan sudah memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di aplikasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Fasilitas PPNDTP akan gugur apabila rumah atau apartemen yang dibeli dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action.